kesaksian yang mengubahkan dunia dimulai dari cara pandang yang sudah diubahkan oleh Kristus. Yesus Kristus harus diberitakan sebagai Allah yang berkuasa. Yesus Kristus harus ditinggikan sebagai Allah yang kekal. Yesus Kristus juga harus diberitakan sebagai Allah yang berkuasa. Ayat 31 dan 32 alasan yang pertama mengapa Yesus Kristus harus diberitakan sebagai Allah yang berkuasa. Karena dia datang dari sorga. Maju lagi. Ini pengajaran dari Yohanes Pembaptis tentang Yesus harus diutamakan. Ia mengajar mereka tentang harkat dan martabat pribadi Kristus. Menurut satu lagi, siapa yang datang dari atas, yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ayat 32, maju lagi. Mengenai keunggulan dan kepastian ajarannya, murid-murid Yohanes tidak senang karena ajaran Kristus lebih dikagumi dan didengarkan daripada ajaran guru mereka. Akan tetapi ia memberitahu mereka bahwa hal tersebut cukup beralasan. Maju lagi. Ayat 32, ajaran yang pasti dan tidak bisa salah dan yang harus diterima demikian, ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Itu kata Yohanes Pembaptis. Yesus memberitakan apa yang dilihatnya dan didengarnya. Karena dia datang dari surga, yang dia katakan itu adalah hal-hal dari atas atau dari surga. Maju lagi. Pengetahuan ilahi yang dimiliki Kristus, ia tidak memberikan kesaksian lain kecuali apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, apa yang dipahami secara sempurna dan yang diketahuinya secara utuh. Maju lagi. Anugerah dan kebaikan ilahinya, apa yang telah dilihatnya dan didengarnya, diberitahukannya dengan senang hati kepada kita karena ia tahu bahwa hal-hal itu sangat penting bagi kita. Maju lagi. Alasan yang kedua, mengapa Yesus harus diberitakan sebagai Allah yang berkuasa, bukan karena dia berasal dari surga saja, tetapi karena dia adalah benar. Ayat 32, 30-36. Ayat yang ke-33, Allah adalah benar dan setia kepada semua janji yang telah dibuatnya mengenai Kristus, yaitu apa yang difirmankannya dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus. Ayat 33, siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Allah berkuasa karena dia dari sorga. Dia berkuasa karena dia adalah Allah yang benar. Maju lagi. Ayat 34, ajaran itu disampaikan kepada kita sebagai ajaran ilahi, bukan ajarannya sendiri, melainkan ajaran dia yang mengutusnya. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Ia menyampaikan firman Allah dan tidak ada satupun dari apa yang disampaikannya itu dipengaruhi oleh kelemahan-kelemahan manusia. Ia berbicara tidak seperti nabi-nabi lain karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas kepadanya. Tidak ada yang bisa mengatakan firman Allah tanpa roh Allah. Mengenai kuasa dan wewenang yang ada padanya, yang memberinya keutamaan di atas yang lain dan nama yang jauh melebihi nama-nama lain. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Maju lagi satu. Ia adalah anak yang dikasihi Bapa. Bapa mengasihi anak. Bapa sangat berkenan kepadanya. Ia tidak hanya telah mengasihinya, tetapi juga terus mengasihinya. Maju lagi. Ia adalah Tuhan atas segalanya. Setelah
memberinya roh dengan tidak terbatas. Ia memberikan segala sesuatu kepadanya. Sebab dengan demikianlah ia memenuhi syarat untuk menjadi Tuan dan pengatur atas segalanya. Ayat 36. Dialah yang merupakan sasaran iman, dan iman ini adalah syarat utama untuk mendapatkan kebahagiaan kekal, dan dengan demikian ia memiliki keutamaan di atas semua yang lain. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Kebahagiaan bagi semua orang Kristen yang sejati. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Kebahagiaan. Mundur lagi satu. Oke. Maju lagi satu. Orang-orang percaya yang sejati bahkan pada saat ini sudah memiliki hidup yang kekal. Mereka tidak hanya akan memilikinya nanti di akhirat, tetapi juga sudah memilikinya sekarang. Kalau kita baca ayat 36, barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Maksudnya apa? Kembali lagi, Yesus Kristus harus kita tinggikan, kita agungkan, karena Dia adalah Allah yang kekal. Dan yang kedua, karena Dia adalah Allah yang berkuasa menjadikan kita sekarang pun di dunia ini punya kemampuan untuk mengalahkan pergumulan-pergumulan kita. Kalau kita baca ayat 36, memang tidak sedang mengacu kepada mendapatkan hidup yang kekal. Walaupun kita baca di pasal 3 ayat 16, kita memperoleh hidup yang kekal, tapi sedang mengacu kepada realitas kehidupan sekarang. Ketika cara pandang sudah diubahkan oleh Allah, orang-orang juga saya, Bapak Ibu, secara personal akan punya kuasa untuk hidup di bawah kolong langit ini. Kita harus memberitakan Dia sebagai Allah yang berkuasa. Efeknya bagi orang-orang percaya, bagi kita sekarang, kita juga punya kuasa untuk punya kemampuan menghidupi hidup kita di bawah kolong langit ini, yang tantangannya seabrak-abrak. Tantangannya banyak. Tapi disebutkan di sini, orang-orang percaya sejati bahkan pada saat ini sudah memiliki hidup yang kekal. Mereka tidak hanya akan memilikinya nanti, tetapi juga sudah memilikinya sekarang. Kita diberi kemampuan untuk hidup di tengah-tengah dunia, walaupun kita sedang bergumul dengan berat. Biasanya orang bergumul dengan berat, kakinya mulai melambat, responnya mulai melambat, hatinya diliputi dengan keinginan untuk diperhatikan orang. Tetapi kembali lagi di sini, kita baca teks ini, kita tidak sedang memperoleh hidup yang kekal, tetapi hidup yang kekal yang kita sudah peroleh di akhirat nanti. Sekarang kita punya kemampuan untuk hidup walaupun pergumulan itu tidak pernah lepas dalam hidup kita. Pasti banyak sekali alasan orang tidak mau ikut Tuhan. Banyak alasan orang tidak mau ke gereja. Sekali lagi ini kesempatan untuk mengungkit-ungkit itu. Masa pandemi ini orang sudah mulai tidak mau ke gereja lagi. Lebih baik di rumah saja. Maaf yang ada di rumah ya, kesum. Aduh, mulai banyak sekali berdalih. Punya